Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang soal latihan pilihan akhir semester ganjil untuk kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan, kalian tinggal cocokkan saja, tinggal sesuaikan saja dengan pembahasan ini, gitu ya. Barakallah kalau yang sudah mengerjakan. Untuk yang belum mengerjakan, mohon ketika akan menonton video ini, silahkan coba kerjakan mandiri dulu. Ya, jangan langsung ditonton, tapi kerjakan mandiri dulu, baru nanti kalau misalnya sudah betul-betul lupa, nggak bisa, sudah berusaha cari di buku juga nggak ketemu hasilnya, baru nanti cek bagaimana penyelesaiannya di video ini. Ya, jadi berusaha dulu. Ya, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Nomor 1 mudah ya, tinggal substitusi saja. A-nya dengan 27, kemudian dipangkatkan 1/3, B-nya itu 1/81, dipangkatkan negatif 1/4, kemudian C-nya itu 9, dipangkatkan 1/2. Berarti di sini kita punya 3 pangkat 3, pangkat 1/3. 81 kan 3 pangkat 4 ya, karena dia 1/, berarti 3 pangkat negatif 4, dipangkatkan lagi dengan 1/4, negatif 1/4. Kemudian 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan setengah. Nah, di sini pangkatnya tinggal kita operasikan saja. Berarti sini kita punya 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. C. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini berarti kita harus menyederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, ini nilai dari ini berapa gitu. Di sini diketahui A-nya 3, B-nya 2, dan C-nya 1. Berarti 3A pangkat 2, B pangkat negatif 2, C pangkat 2 per 27A B pangkat negatif 3, C pangkat 3. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan saja menggunakan sifat-sifat eksponen. 3 bagi 3 kan 1 ya? 1. Kemudian 27 dibagi 3. Ini 1, ini dibagi 3, 9 gitu. Berarti di sini kita punya 9 ya. Kemudian di sini ada A pangkat 2 sama A pangkat 1. Berarti pangkatnya dikurang ya kalau pembagian. Berarti di sini kita punya A ya, karena dia A pangkat 1. Kemudian B-nya pangkat negatif 2. Berarti pangkat negatif 2 di sini kan ada B min 2 min 3 gitu kan ya. Berarti ditambah sama 3 gitu ya. Berarti di sini kita punya pangkat 1. Nah, berarti nggak usah ada itunya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada C pangkat 2 dikurangi 3. Berarti kan negatif 1. Negatif berarti dia letaknya di bawah. Langsung aja kita pindah. Nah, C. Berarti dapatnya gini ya. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita substitusi saja. A-nya 3, B-nya 2, per 9, C-nya 1. Bagi, dapatnya 3, berarti kita punya 2/3. Bener nggak nih? Bener ya. Tapi di sini di pilihannya nggak ada. Jawabannya 2/3. Gitu ya. Oke, cek lagi ya sama kalian ya. Kalau misalnya salah, berarti kalian benerin sendiri. Ya, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada fx-nya itu sama dengan 2 pangkat 3x plus 1 plus 7. Di sini kalian diminta untuk cari f0 ditambah f1. Ya sudah, tinggal substitusi saja. Efeknya kan ini. Berarti kalau kita f0,
Diminta mencari F0 berarti 2 pangkat 3 dikali 0 plus 1 ditambah 7 plus ya. Ini dulu baru kemudian 2 pangkat 3 dikali 1 ditambah 1 ditambah 7. Gitu ya. Berarti di sini kita punya kan 3 kali 0 0 tuh, tambah 1 berarti 2 pangkat 1 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 1 kan 4 berarti 2 pangkat 4 ditambah 7. Nanti kita punya 2 tambah 7 tambah 16 ditambah 7. 2 tambah 7 9 ya. 9 tambah 16 berapa tuh? 16 tambah 9, 6 tambah 9 25, 25 ya. 6 tambah 9 15. Kenapa menjadi error ya? 25. 25 itu hasil akhirnya. Mohon maaf pemirsa. Berarti di sini 25 ditambah 7. Berarti hasilnya adalah 32 yang A. Oke, kalau kalian punya yang seperti ini ya, di soal nomor 4 ini, kalian punya fx-nya ini ya. Kemudian memotong sumbu y di titik berapa? Di sini kan x-nya itu 0 semua nih. Kalian boleh ambil nih kalau misalnya x-nya itu 0, berarti berapa hasilnya y-nya? Fx ini kan sama aja dengan y ya kan? Berarti kita punya 2 kali 3 pangkat 0, kan tadi x-nya 0 ya. Kita ambil x-nya 0, berarti di sini kita punya 2 kali 3 pangkat 2, berarti 2 kali 9 sama dengan 18. Berarti titiknya kita punya 0,18. Jawabannya yang D. Nah, ini caranya sama ya. Tinggal substitusi saja. Coba bagaimana nih cara menyelesaikannya. Kalian temukan ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 juga sama. Nomor 6 juga gitu ya. Di sini kan ada titik 0,4. Nah, kalian coba deh lihat mana yang kalau misalnya kita substitusi x-nya itu dengan 0 nih ya. Karena di sini titik yang diketahui itu 0,4. Paling mudah kita ceknya di titik ini gitu. Berarti nanti y-nya itu hasilnya 4. Itu yang sesuai berarti ya. Misalnya gini, kan kita ambil x-nya sama dengan 0, ya kan? Misalnya kita mau ngecek yang A, ini bener apa enggak. Berarti y sama dengan 2 dikali 2 pangkat 0. Gitu. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti harusnya kan 4 nih, harusnya 4. Tapi di sini 2, berarti ini bukan. Nah, cek B, C, D, E, dapat nggak hasilnya? Gitu, ya. Jadi nanti kalau misalnya B, C, D, E ini ada yang hasilnya 4, Y-nya berarti itu yang merupakan jawaban benar. Yang ini 5 pangkat X plus 1. Nah, kalian ingat kalau di eksponen itu ada bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, gitu ya. Nah, berarti di sini 125-nya diubah dalam bentuk pangkat dulu. Berarti di sini kita punya 5 pangkat X plus 1 sama dengan 125. Kan belum ketahuan P-nya siapa. Kan kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini kan kita bisa pakai Fx sama dengan P gitu kan. Nah, P-nya tadi belum ketahuan. Berarti kita ubah dulu dalam bentuk pangkat. 5 pangkat X plus 1 itu sama dengan 5 pangkat 3. Nah, berarti P-nya 3. Nah, tinggal dicari nih berapa nih hasilnya. Jadi, berarti X plus 1 sama dengan 3. X sama dengan 3 dikurangi 1 berarti X sama dengan 2. Jawabannya yang E. Nah, ini. Nah, soal ini kalau kalian lihat ini nggak bisa dikerjain ya. Kenapa? Karena di sini
basisnya nggak sama, pangkatnya juga nggak ada yang sama. Nggak ada sifat yang pakai yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi di sini ada kesalahan soal. Misalnya di sini Umi buat P ya. Nah, kalau misalnya seperti ini baru bisa kita kerjakan. Gitu. Bagaimana cara mengerjakannya? Coba cek di buku kalian. Kalau misalnya itu soalnya seperti ini ya, dia basisnya sama, pangkatnya beda. Jadi situ kita punya P pangkat 3X gitu kan, sama P pangkat 6X min X kuadrat. Nah, kalau misalnya kalian punya bentuk seperti ini, berarti kan ini fx-nya, ini gx-nya. Berarti kalian boleh pakai fx sama dengan gx. Nah, coba cari ya hasilnya berapa. Bingung nggak? Oke, yang kasih tahu deh. Berarti di sini kita punya 3x sama dengan 6x min x kuadrat. Ya, x kuadrat min 6x plus 3x sama dengan 0. Berarti kita punya x kuadrat min 3x sama dengan 0. Berarti di sini kita keluarkan x-nya. Ya, karena faktor yang sama x, berarti di sini kita punya 3 sama dengan 0. Dah, berarti kita punya di sini x sama dengan 0 atau x sama dengan, karena x min 3-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Jadi jawabannya yang C. Yang ini, lihat di sini kita punya basisnya beda, pangkatnya sama. Berarti kalau kita punya basisnya beda, ya, pangkatnya tapi sama, maka kita bisa gunakan fx itu sama dengan 0. Yuk, coba dicari hasilnya berapa. Dan lihat di sini yang diminta adalah nilai x kuadratnya ya. Lanjut ke nomor 11. Jadi di sini Umi jelasinnya sekilas-sekilas aja supaya kalian bisa berusaha untuk mengerjakan ya. Oke. Di sini kita punya 8x plus 2 per 3 sama dengan 1 per 16. Nah, kita ubah 1 per 16-nya dalam bentuk pangkat. Berarti kita punya 8x plus 2 per 3 sama dengan, kan di sini kan kalau 16 itu kan 2 pangkat 4, karena dia 1 per berarti 2 pangkat negatif 4 gitu ya. Nah, di sini 8-nya kita ubah juga dalam bentuk pangkat, berarti 2 pangkat 3 x plus 2 per 3 sama dengan 2 pangkat negatif 4. Nah, berarti di sini kita punya, kan ini bisa dibagi ya. Nah, ini x plus 2 sama dengan negatif 4, berarti x-nya sama dengan negatif 4 dikurangi 2, x-nya sama dengan negatif 6 ya? Oh, nggak ada nih. Nggak ada jawabannya. Berarti jawabannya adalah negatif 6. Cek lagi ya sama kalian ya. Kemudian, nomor selanjutnya nomor 11. 9 pangkat x dikali 9 sama dengan 3 pangkat negatif x. Nah, di sini kalian lihat di sini ada bentuk perkalian. Ya, basisnya sama. Berarti kalau basisnya sama, pangkat bisa ditambah. Berarti 9 pangkat x plus 1. 9 itu kan pangkatnya pangkat 1 tuh. Nanti di sini kita punya 3 pangkat negatif x. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya 3 pangkat 2. X plus 1 sama dengan 3 pangkat negatif X. Nah, kalau sudah, tadi sini kita punya 3 pangkat 2X kalikan plus 2, ya kan? 2X, 2. Itu sama dengan 3 pangkat negatif X. Nah, ingat, basisnya sama, pangkat beda. Berarti pangkatnya disama dengan ini. 2X plus 2 sama dengan negatif X. Berarti kita punya 2X tambah X ya, sama dengan negatif 2. Berarti 3X sama dengan negatif 2, X-nya sama dengan negatif 2 per 3. Ada nggak nih? Nggak ada lagi, ya ampun. Oke, jangan terpatokan sama ini ya. Yang penting kalian tahu cara mengerjakannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya.
Ini juga sama ya, cara mengerjakannya seperti tadi. Kita lihat basisnya sampai sederhana. 1/4 itu kan berarti 2 pangkat negatif 2, ya kan? Kemudian pangkatnya 3x plus 2. Sama dengan, di sini kan 2 pangkat negatif 4. X min 3. Ini pangkatnya tinggal dikaliin aja. Berarti 2 min 2 kali 3 min 6x. Di sini min 4 sama dengan 2 negatif 4x plus 12 gitu ya. Jadi sini kita punya 6 min 6x plus 4x itu sama dengan 12 ditambah 4. Berarti kita punya min 2x itu sama dengan berapa nih? 16 ya. 16. Berarti x-nya sama dengan negatif 8. B. Nah, ini silahkan cek lagi cara yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya Umi sudah pernah jelaskan. Ya, kalian buat bentuk persamaan. Kemudian kalian cari nilai X sama Y-nya. Ya, jadi dengan menggunakan bentuk-bentuk persamaan eksponen, kalian bisa dapatkan nanti X plus Y-nya. Jadi nanti disederhanakan dulu 25-nya, 243-nya dalam bentuk pangkat, 9-nya juga. Nanti pangkatnya tinggal diotak-atik aja. Gitu ya. Cek lagi, yuk. Kalau misalnya nggak paham, coba bareng-bareng kerjain sama temannya. Kemudian ini yang bentuk kuadrat ya. Di sini kita punya bentuk 9 pangkat 2x dikurangi 25, 9 pangkat x ditambah 144. Lihat di sini ada bentuk 9 pangkat x. Berarti nanti yang kita misalkan itu adalah 9 pangkat x-nya. Ya, misalnya y. Gitu. Lihat di sini kan kita punya 9 pangkat 2 kali x gitu kan ya. Kan bisa kita tuliskan 9 pangkat x dipangkatkan 2 gitu kan untuk yang ini. Gitu. Ya, kita kerjakan 9 pangkat 2x dikurangi 25, 9 pangkat x ditambah 144 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita punya bentuk y kuadrat, ya kan? Karena kita ubah ini tadi menjadi bentuk seperti ini. Jadi y kuadrat. Kemudian di sini kita punya 25y ditambah 144 sama dengan 0. Nah, kita cari berapa yang kalau dikalikan itu hasilnya 144 ditambah hasilnya negatif 25. Berapa tuh? 16 sama 4 ya. 16 sama 4 negatif 6 kali 4 24. Belum, kurang. Berapa nih? Ini baru 20 ya kalau dijumlahin. Oke, kita cek ya berapa ya. Berapa nih hasilnya? 9 ya? Nah, 9. 6 kali 9, 54. 9 tambah 5, 144. Oke, benar ya. Berarti di sini kita punya Y dikurangi 16 sama dengan 0, atau Y dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti kita punya Y sama dengan 16, Y sama dengan 9. Ingat ya, tadi adalah 9 pangkat X. Ada nggak kalau 9 pangkat berapa yang kalau dipangkatkan, ya, itu hasilnya 16. Berarti kan tidak memenuhi ya, karena tidak ada. Tuh, nah kalau 9 pangkat X sama dengan 9, X-nya dari 1, ya kan? Berarti X-nya sama dengan 1. Tadi himpunan penulisannya adalah 1 yang E. Nah, kalau yang ini, kalian silahkan buka
buku kalian yang itu terkait fx pangkat gx itu sama dengan 1. Di sana ada 3 syarat ya. Berarti di sana ada syaratnya itu adalah gx-nya itu sama dengan gx sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua itu syaratnya adalah fx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga itu adalah fx sama dengan negatif 1. Tapi ada syarat gx-nya sama dengan genap. Maksudnya gx-nya itu nanti hasilnya harus genap. Kalau misalnya udah dapat x-nya, kemudian substitusi ke gx itu harus genap hasilnya. Ya kita cek ya. Gx-nya kan di sini x kuadrat dikurangi x dikurangi 12. Berarti sama dengan ini x, negatif 12 itu berarti 4 sama plus 3 ya. Berarti sini kita punya, jangan gini guysnya ya. Kan sama dengan 0 tadi ya. Ketinggalan sama dengan 0-nya. Di sini berarti kita punya x min 4 sama x plus 3 sama dengan 0. Berarti x min 4 sama dengan 0 atau x plus 3 itu sama dengan 0. Berarti kita punya x sama dengan 4 sama x sama dengan negatif 3. Yang kedua itu fx sama dengan 1. Fx-nya itu x min 3 sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Gitu ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita punya fx sama dengan negatif 1. Berarti kita punya x min 3-nya sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 ditambah 3. Berarti x-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, ini karena dia tadi syaratnya gx-nya genap, berarti gx yang kita cek gx. Berarti sini g2-nya ya. Gx tadi kan x kuadrat min x min 12. Berarti di sini kita punya 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 12. 4 dikurangi 2 dikurangi 12. Berapa tuh? 4 kurangi 2, 2. 2 dikurangi 12 negatif 10. Berarti dia genap ya. Nah, kalau dia genap berarti dia masuk ke penyelesaian. Gitu. Ya, jadi ini hasilnya adalah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 ya, yang ini. Kemudian 2 yang ini. Kemudian 4 ya. Karena di sini 4-nya ada 2, ini dan ini. Kita cukup pilih satu saja. Berarti hasilnya adalah negatif 3, 2, dan 4. Nggak ada ya di sini ya. Berarti jawabannya nggak ada di sini. Hasilnya ini ya. Oke. Cukup untuk sesi pertama. Barakallahu fiikum. Semangat.